Selamat datang di channel ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, selama masa Prapaskah ini saya akan berbagi pendalaman aksi puasa pembangunan yang mana saya ambil dari APP Keuskupan Manado, pendalaman APP Keuskupan Manado yang ada di buku ini. Oleh karena itu setiap minggu saya akan membahas setiap tema yang ada di dalam buku ini. Semoga pembahasan dan juga pendalaman ini bermanfaat untuk kita semua. Pada minggu pertama ini, kita akan mendalami tema Yesus adalah dasar solidaritas. Pendekatan yang kita gunakan ialah appreciative inquiry. Adapun pendekatan ini memiliki 4 langkah, yaitu pertama, discovery atau penemuan, kedua, dream atau impian, ketiga, desain atau rancangan, dan keempat, destiny atau menentukan kegiatan. Oleh karena itu marilah kita melihatnya satu persatu. Yang pertama, discovery. Di masa pandemi COVID-19, semua orang takut bahkan panik karena virus yang mematikan ini. Syukurlah ada para relawan, perawat, dan dokter yang mau berkorban untuk merawat para pasien COVID-19 ini. Banyak orang menjauh dari para pasien COVID-19 karena takut tertular. Bahkan banyak yang menolak memakamkan pasien COVID-19 karena takut maut yang sama menjemput mereka juga. Tetapi sungguh mengagumkan kerelaan dan solidaritas dari para perawat dan dokter yang rela merawat para pasien COVID-19 ini. Banyak dari mereka tidak bisa bertemu dengan anak dan keluarga mereka. Bahkan lebih parah lagi, tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia. Namun mereka yang masih hidup masih tetap mau berkorban, rela mendampingi dan memberi semangat kepada para pasien agar mereka tetap semangat, bahkan berusaha untuk menyembuhkan para pasien COVID-19. Adalah Dr. Li Wenliang yang berumur 34 tahun, berasal dari Wuhan, China. Beliau adalah orang pertama yang mengenali serangan wabah COVID-19 ini. Ia merawat para pasien corona dan meminta perhatian pemerintah, tetapi malah ia diancam hukuman karena dianggap menyebarkan hoaks. Tetapi ia terus merawat para pasien sejak Desember tahun 2019. Sampai akhirnya ia sendiri tertular dan tutup usia pada tanggal 7 Februari tahun 2020 pada usia 34 tahun. Sesudah 2 bulan melayani, dia sendiri menjadi korban. Bukan hanya oleh virus, tetapi oleh celaan sesama dan ancaman pemerintah. Demikian juga dengan Dr. Song Yingjie yang meninggal pada 4 Februari di usia 27 tahun setelah 10 hari siang dan malam merawat pasien corona di daerah Hunan, Cina. Kedua dokter ini bukan korban konyol keganasan COVID-19, tetapi mereka telah berani dan rela mengorbankan diri demi cinta kepada sesama apapun resikonya. Mereka dan banyak perawat, dokter, serta relawan lainnya telah menjadi pahlawan solidaritas di tengah serangan wabah corona ini. Dan pasti masih banyak orang lain lagi yang terus berkobar dalam cinta untuk melayani, membawa makanan kepada sesama yang menjalani isolasi mandiri, menjadi relawan untuk memakamkan pasien COVID, dan mereka telah menjadi terang
yang memancarkan cinta kasih bagi dunia. Kedua, dream. Seandainya keberanian untuk solidar ini menjadi semangat kita juga, maka keluarga kita pasti segera berubah menjadi surga kecil. Seandainya kita masing-masing memulainya dari diri kita sendiri, berani meninggalkan diri sendiri, berani mengambil risiko seperti para dokter, bahkan seperti Yesus yang berada di antara binatang buas, rela berkorban, melayani sesama yang membutuhkan, maka kesejahteraan bersama pasti terwujud dan kerajaan Allah bisa dialami. Oleh karena itu, pertanyaan penting bagi kita ialah, beranikah aku solidar kendati memalukan, kendati itu mengancam hidup kita, kendati itu mengorbankan hidup kita, atau aku lari dan tidak mau solidar untuk mengamankan diri sendiri? Ketiga, desain. Mari kita merencanakan apa yang mau kita buat sepanjang minggu ini sebagai bentuk pertobatan kita. Sebagai pribadi, perlukah saya berpantang dan berpuasa untuk solidar dengan mereka yang berkekurangan dan solidar dengan korban Yesus? Sebagai keluarga, perlukah kita membiasakan untuk berpantang dan berpuasa mulai dari anak-anak sebagai tanda solidaritas di antara kita? Perlukah kita sebagai suatu wilayah rohani, rukun ataupun lingkungan membuat suatu gerakan bersama di dalam minggu ini? Lakukanlah semua itu dengan keterpanggilan hati dan komitmen agar kita bisa menghidupi solidaritas di dalam hidup kita. Ingatlah bahwa dasar solidaritas kita ialah Yesus Kristus. Seperti Yesus yang telah mengalami kelemahan kita, merasakan lapar dan haus kita, ketakutan dan juga pernah mengalami ancaman hidup. Demikian juga kita harus berbela rasa atau solidar dengan sesama. Para dokter, perawat, dan relawan lainnya telah menjadi contoh indah bagi kita di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka rela berkorban untuk menyelamatkan sesama. Tetapi solidaritas kita sebagai orang Kristiani lebih daripada itu, yaitu kita solidar demi kesejahteraan sesama dan juga demi cinta kepada Yesus yang telah lebih dahulu solidar dengan kita untuk keselamatan kita. Keempat, destiny. Jadi sekarang apa aksi nyata kita sebagai gerakan bersama? Secara pribadi kita wajib berpantang dan berpuasa pada hari Rabu dan Jumat. Hasil dari puasa dan pantang itu kita uangkan dalam bentuk APP sebagai bentuk solidaritas kita kepada sesama. Ini adalah salah satu contoh dari aksi nyata yang bisa kita buat selama masa Prapaskah ini. Tentunya sebagai satu keluarga ataupun sebagai satu wilayah rohani, rukun ataupun lingkungan, kita bisa membuat aksi bersama sebagai wujud dari solidaritas kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai penutup dari pendalaman minggu pertama ini, maka saya hendak berbagi beberapa perenungan saya. Pertama, Yesus adalah role model dari solidaritas. Artinya, Yesus telah memberikan teladan tentang solidaritas dengan nilai-nilai antara lain kasih dan totalitas. Nilai totalitasnya nampak di dalam seluruh kehidupannya. Ia datang ke dunia, meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia seperti kita. Ia merasa sakit, lapar, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Yesus juga bahkan rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita, bahkan wafat dengan cara yang dipandang hina oleh kebanyakan orang pada zaman itu. Sedangkan nilai kasih tampak di dalam tindakannya yang selalu berlandaskan atas kasih. Ia selalu tergerak oleh belas kasihan di dalam kehidupannya. Selain itu, seluruh pengorbanan dan totalitas dirinya
merupakan bukti nyata dari tindakan kasih yang diperlihatkan oleh Yesus sendiri. Kedua, hendaklah aksi nyata kita juga berlandaskan pada kasih dan totalitas. Artinya, kita berbuat ini karena tergerak oleh belas kasihan bagi orang yang membutuhkan. Dan juga aksi nyata ini dilakukan dengan sepenuh hati dan totalitas diri tanpa beban apapun. Tuhan memberkati kita semua.